Kalian mau tahu gak tentang jenis-jenis gelombang seismik? Kalau mau sini kami tunjukin. Kita masuk pada pemateri yang pertama, yaitu persamaan gelombang seismik, yang dapat didefinisikan bahwa jenis gelombang ini merambat berbeda dengan kecepatan yang bergantung pada cara yang berbeda sifat elastis dari material. Analisis itu dianggap merambat gelombang tanpa memperhatikan bagaimana caranya mereka dihasilkan. Begitu gelombang merambat pergi dari sumbernya, hubungan antara tegangan dan perpindahan diberikan oleh persamaan gerak yang homogen, yang tidak termasuk suku gaya benda. Jadi F sama dengan MA menjadi sigma IJ Y kali XT sama dengan rho kali do kuadrat UI kali XT dibagi do T kuadrat. Sebelum menyelesaikan persamaan, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Persamaan gerak dapat ditulis dan diselesaikan seluruhnya dalam hal perpindahan karena tegangan berhubungan dengan regangan yang terbentuk dari turunan perpindahan. Tegangan dan regangan terkait dengan hubungan konstitutif yang menjadi ciri material. Kedua, persamaan gerak berhubungan secara spasial turunan dari tensor regangan, tegangan, keturunan waktu dari vektor perpindahan. Solusi yang dihasilkan memberikan perpindahan vektor dan karenanya tensor regangan dan tegangan sebagai fungsi diri dari baik ruang maupun waktu. Yang berikut pada gambar di sebelah kanan 2.4.1 muka gelombang untuk gelombang bidang harmoni. Bagian depan gelombang yang setiap saat adalah permukaan dari fase konstan omega t k kali x, dan dengan demikian nilai konstansi xt adalah bidang yang tegak lurus terhadap arah rambat. Gambar 2.4.1 untuk melihat ini, perhatikan bahwa semua titik pada bidang tegak lurus dengan vektor gelombang memiliki nilai k x yang sama, karena produk skalar ini adalah proyeksi dari k pada x. Fase adalah periodik jarang sepanjang arah propagasi sama dengan panjang gelombang 2pi per k. Adapun ombak pada tali, kita bisa menggunakan rumus eksponensial kompleks selama kita memastikannya bahwa perpindahan itu murni nyata, baik dengan mengambil nyata bagian dari eksponensial kompleks atau dengan menggunakan kompleks mengkonjugasikan. Selanjutnya yaitu gelombang bola. Di sini kita dapat melihat pada gambar di samping contoh terjadi peristiwa gelombang bola, di mana peluruan ini yang disebut penyebaran geometris menghemat energi. Demikian pula energi gelombang cahaya bola berkurang dengan jarak dari lampu sebesar 1/r². Gelombang bidang ini dia dapat dianggap sebagai batas gelombang yang jauh dari sumbernya karena muka gelombang menjadi hampir planar. Di sini kita dapat melihat pada gambar 2.42 di mana saat muka gelombang bola bergerak jauh dari sumber. Hal itu dapat didekati secara lokal oleh muka gelombang bidang karena kelengkungan yang berkurang dari gelombang bola. Dan selanjutnya yaitu gelombang P dan S. Di sini ada gambar di bawahnya, yaitu kita dapat melihat pada gambar contoh itu yang pertama bagian atasnya itu gelombang S, di mana saat gelombang S ini dia menghasilkan perpindahan tegak lurus terhadap arah rambat gelombang dan mendistorsi material tanpa adanya perubahan volume. Pada bagian bawahnya yaitu gelombang P. Gelombang P ini dia menghasilkan perpindahan ke arah perambatan gelombang dan perubahan volume. Perpindahan yang dihasilkan oleh kompresi bidang dan gelombang geser yang ditunjukkan oleh snapshot dalam waktu. Ini menjadi gelombang P dan S.
pada gambar di atas. Tandingan perpindahan gelombang P dan S ini menggambarkan bahwa gelombang dicirikan oleh dua arah. Salah satunya adalah arah penyebaran gelombang, yang lainnya adalah arah di mana bidang yang menyebarkan perubahan. Dan sebaliknya juga, gelombang geser ini adalah contoh gelombang transversal karena medan perpindahan rambat bervariasi pada sudut siku-siku ke arah rambat. Baik, saya lanjutkan untuk gelombang permukaan. Gelombang permukaan ini merupakan gelombang yang energinya terkonsentrasi di dekat permukaan bumi. Gelombang permukaan juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang Love dan gelombang Rayleigh. Di mana gelombang Love adalah gelombang permukaan yang menjalar dalam bentuk transversal, sedangkan gelombang Rayleigh sendiri adalah gelombang yang menjalar pada permukaan bumi dengan pergerakan partikelnya menyerupai elip. Seperti yang kita lihat pada gambar geometri ini, di mana gelombang permukaan yang merambat dalam bidang vertikal berisi sumber dan penerima. Gelombang Rayleigh muncul di komponen vertikal dan radial, sedangkan gelombang Love muncul di transversal komponen. Selanjutnya ada gelombang Rayleigh dalam ruang setengah homogen. Seperti yang saya katakan sebelumnya, gelombang Rayleigh sendiri ini adalah gelombang yang menjalar pada permukaan bumi dengan pergerakan partikelnya menyerupai elip. Gelombang Rayleigh ini dihasilkan oleh gelombang P dan S yang berinteraksi pada permukaan bebas dan merambat sejajar dengan permukaan tersebut. Gelombang ini juga menjalar melalui permukaan media yang homogen. Nah, pada gambar yang kita lihat ini ada variasi dengan kedalaman komponen X dan Z. Perpindahan untuk gelombang Rayleigh di setengah ruang yang terdiri dari Poisson padat. Kedua komponen dengan kedalaman diplot di sini dinormalisasi oleh panjang gelombang horizontal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang Love atau wave love. Wave love adalah gelombang geser yang terpolarisasi secara horizontal dan tidak menghasilkan perpindahan vertikal. Gelombang Love terbentuk karena interferensi konduktif dari pantulan-pantulan gelombang seismik pada permukaan bebas. Nah, gelombang Love ini juga terbentuk karena interaksi gelombang SH, di mana gelombang SH ini adalah gelombang sekunder yang bergerak secara horizontal. Kemudian pada gambar 2.79 menunjukkan kurva yang dikenal sebagai cabang mode atau nada tambahan, di mana untuk mode dasar dan dua mode pertama itu lebih tinggi. Kemudian untuk kurva bawah adalah cabang mode fundamental dan cabang overtone berada di atasnya dengan kecepatan lebih tinggi untuk periode apapun. Dapat kita lihat bahwasanya jika kecepatan beta 2 sama dengan 4,6 km per sekon merupakan periode terpanjang, maka beta 1 dengan 3,9 km per sekon adalah periode terpendek dengan melihat di bagian kecepatan nyata, di mana ditunjukkan dengan jelas bahwa beta 2 berada di posisi terpanjang, sehingga kecepatan nyata mereka bergantung pada kecepatan geser di ruang setengah dan pada dasarnya tidak terpengaruh oleh kecepatan geser di lapisan. Nah, untuk berikutnya ditunjukkan fakta bahwa perpindahan berlaku berbeda dengan kedalaman untuk berbagai mode dan periode membuat gelombang Love menyebar. Dalam penurunan kecepatan geser intrinsik, lapisan dan ruang separuh tidak bergantung pada frekuensi. Meskipun demikian, kecepatan semu yang dihasilkan di sepanjang permukaan bebas bergantung pada frekuensi. Dispersi ini dihasilkan dari fakta bahwa gelombang Love dari periode yang berbeda memiliki perpindahan yang berbeda dengan kedalaman, dan kecepatan medium intrinsik bervariasi dengan kedalaman. Terima kasih yang sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, and share ya.